Khawatir itu wajar banget, tapi kalau kebanyakan khawatir, kita jadi lupa nikmatnya hidup. Inner Game Life Coach Academy. Kenapa kita suka khawatir? Kekhawatiran itu muncul karena dua hal. Ada keinginan atau rasa takut gagal, takut kehilangan. Yang kedua, ada ketidakpastian. Apa yang akan terjadi nanti ya? Tapi khawatir itu sebenarnya tanda apa sih? Yuk kita belajar bareng gimana caranya berhenti khawatir dan mulai hidup lebih bahagia. Kita akan bahas bagaimana mengelola kekhawatiran agar hidup kita lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bahagia. Nah, kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa hal yang paling sering membuat Anda khawatir? Nah, pasti ada banyak sekali jawaban yang luar biasa ya. Ada yang khawatir soal masa depan, ada yang khawatir tentang anak-anak, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan penilaian orang lain. Nah, kita akan coba uraikan semuanya di kesempatan kali ini satu persatu. Tapi sebelumnya, mari kita luruskan niat bersama. Apapun yang kita pelajari hari ini, semoga menjadi amal jariah untuk diri kita dan keluarga kita. Serta mohon doanya untuk gurunda kami, Coach Sony Abikim. Baik, sekarang kita bahas dulu kenapa sih kita sering khawatir. Ternyata, kekhawatiran itu sebenarnya wajar. Itu adalah respon alami tubuh kita terhadap situasi yang penuh ketidakpastian. Contohnya, saat kita tidak yakin apakah pekerjaan kita akan berhasil atau apakah anak kita akan tumbuh sesuai harapan. Tapi, jika kekhawatiran ini terus-menerus muncul, apa yang akan terjadi? Secara fisik, tubuh kita bisa lelah, sulit tidur, bahkan rentan sakit. Secara mental, kita jadi overthinking, sulit fokus, bahkan merasa tidak percaya diri. Dan secara emosional, kita jadi mudah marah, stres, atau bahkan merasa tidak bahagia. Nah, saya mau tanya, apa teman-teman pernah merasa khawatir yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Coba ya dituliskan dan diingat-ingat lagi. Jadi, ternyata salah satu penyebab utama kekhawatiran adalah fokus kita yang salah. Kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Contohnya, kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, padahal pikiran mereka itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol kan? Sekarang, bagaimana cara supaya kita nggak tenggelam dalam kekhawatiran itu? Jawabannya adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Coba bayangkan sebuah lingkaran besar. Lingkaran ini adalah semua hal yang kita khawatirkan. Lalu di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran kecil ini adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya, kita nggak bisa ngontrol hasil ujian anak kita, tapi kita bisa bantu dia belajar dengan baik. Contoh lainnya, kita nggak bisa mengendalikan ekonomi global, tapi kita bisa mengatur keuangan keluarga. Nah, sekarang teman-teman bisa untuk latihan bareng, ambil kertas atau buka catatan di handphone, buat 2 kolom. Yang pertama, hal yang bisa Anda kendalikan. Yang kedua, hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Setelah itu, kita fokus saja pada kolom pertama ya, karena inilah ruang kendali kita. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu tidak duduk diam aja ya kan, tapi mereka keluar mencari makan. Jadi, tugas kita adalah berusaha yang terbaik dan sisanya kita serahkan kepada Allah. Dan selanjutnya, kita akan mengupas bagaimana kita bisa hidup tenang tanpa rasa penyesalan. Ada satu pertanyaan penting yang bisa kita tanyakan setiap hari. Jika ini adalah hari terakhir saya di dunia, apa saya akan tetap melakukan ini? Pertanyaan ini membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Contohnya, lebih banyak waktu
waktu bersama keluarga, menjaga ibadah kita, membuat kontribusi kecil untuk orang lain. Dan ada satu kalimat inspirasi dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, berkata, apa yang bukan takdirku tidak akan datang padaku, dan apa yang jadi takdirku tidak akan luput dariku. Jadi, kunci hidup tanpa penyesalan adalah menerima takdir Allah dengan hati yang lapang sambil terus berbuat baik. Nah, jadi kita rangkum poin-poin penting yang kita bahas kali ini. Yang pertama, khawatir itu wajar, tapi jangan biarkan menguasai hidup kita. Yang kedua, fokuslah pada ruang kendali, yaitu hal-hal yang bisa kita ubah. Yang ketiga, percayakan sepenuhnya hasilnya kepada Allah, karena Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. So, mulai dari sekarang, coba terapkan 3 langkah ini yuk. Buat daftar kekhawatiran kita, lalu pilih mana yang bisa kita kendalikan dan ambil tindakan, lalu pasrahkan sisanya kepada Allah dengan doa dan tawakal. Dan satu lagi pesan yang benar-benar bisa membuat kita tenang, tidak khawatir lagi, yaitu what yours will find you. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sejauh antara 2 gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sedekat 2 bibir. Kata-kata dari Imam Al-Ghazali sungguh luar biasa. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semuanya. Saya berharap apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga setelah ini kita bisa mengamalkan dan bisa merasakan hidup tenang dan bahagia. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di Insightful Journey berikutnya.